Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, tapi harus sehat lahir batin ini ya, jangan hanya fisiknya ini. Ini kan masih fresh ini kelihatannya. Sekarang kita coba panaskan otak kita ini dengan mempelajari metodologi penelitian yang bagian kualitatif. Bagian kualitatif yang belum kita tuntaskan yaitu bagaimana menyajikan bab 3 ya. Bab 3-nya itu apa saja yang disajikan. Oke ya, jadi kita ketika melakukan riset, memang yang bagus itu praktek risetnya itu dilakukan, baru menceritakan bagaimana metodenya, bagaimana kamu menerapkan metode. Walaupun seringkali kita itu biasanya merancang dulu, membuat proposal. Kalau kamu melaksanakan tugas penyusunan skripsi, diminta terlebih dahulu menyusun proposal. Berarti sudah memperkirakan metode penelitiannya itu nanti seperti apa. Tetapi ketika ternyata metode penelitian yang kamu lakukan itu tidak seperti yang tertulis pada proposal, harusnya ketika membuat pelaporan bab 3-nya itu juga disesuaikan. Tidak hanya melaporkan apa temuan, apa hasil yang kamu tuangkan dalam bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Tapi yang kamu lakukan perbaikan itu juga pada bab 3-nya. Nah, kebetulan pada praktek mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif ini, metodenya bab 3-nya itu baru agak terakhir kita coba kita coba sajikan, kita coba pelajari bagaimana menyuguhkannya dalam sebuah laporan, gitu ya. Tapi kamu sudah menerapkannya kan, kamu sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang kamu lakukan misalnya wawancara, observasi, bahkan mungkin FGD. Ada yang FGD enggak? Nah, kalau ada yang FGD ya nggak apa-apa. Jadi ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi, ada FGD. Nah, itu pilihan-pilihan dalam dalam mengumpulkan data, dalam mendapatkan data. Itu semua sudah kamu lakukan. Tinggal nanti kita tuangkan. Begitupun ketika kamu melakukan analisis yang kamu lakukan itu menggunakan gaya yang disodorkan oleh Miles and Haberman. Mulai dari tahapannya apa itu untuk analisis yang disampaikan oleh Miles and Haberman itu. Ya, tahap pertama adalah reduksi data kan. Terus yang kedua itu display data, baru yang keempat itu drawing atau conclusion kan. Nah, itu sudah kamu lakukan. Nah, sekarang tinggal kita tuangkan dalam bab 3. Yang pertama, dalam bab 3 ini biasanya diminta kita menyajikan rancangan atau pendekatan ya, pendekatan aja. Ayo gabung rancangan dan jenis penelitian. Nah, apa isinya? Ya, pertama penelitian kita itu menggunakan pendekatan apa? Apakah kuantitatif atau kualitatif? Nah, jadi kita bisa jelaskan pendekatan penelitian kita. Pendekatannya apa? Ya, jelas ini kualitatif. Nah, mungkin kamu sudah sangat paham
menguraikan kualitatif itu seperti apa. Jadi riset kualitatif adalah riset yang berusaha menggali data berupa kalimat, berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari lapangan, berbeda dengan kuantitatif yang seperti ini. Nah itu uraian kamu, itu kamu tuangkan saja, tapi berikutnya kamu tambahkan kata yang berasal dari buku dan itu kemudian kamu rujuk. Paham ya? Sebaiknya menurut saya apa yang kamu pahami tentang kualitatif itu kamu tuangkan begitu aja. Tapi berikutnya tambahkan kalimat yang sama atau kalimat yang mirip yang memperkuat kata-kata kamu itu dari buku dan itu kemudian kamu cantumkan rujukannya. Paham ya? Oke, itu kualitatif ya. Jadi kualitatif itu seperti apa kamu coba sajikan. Nah, berarti kita sudah menganggap ini pendekatan sudah tuntas. Yang kedua, kamu bisa menyajikan jenisnya. Jenis kualitatif yang mana yang kamu pilih? Nah, di antara yang sudah kita jelaskan itu ada penelitian naratif atau biografi. Tentu kamu nggak ada yang meneliti biografi kan? Terus ada penjelasan yang kemarin sudah kita berikan itu jenis penelitian yang berbentuk yang fenomenologi, ya, fenomenologi. Jadi mencoba menemukan makna di balik peristiwa. Ada banyak peristiwa, ada beberapa peristiwa, tidak harus banyak banget sih. Ada peristiwa di sini, di sana, dan kamu mencoba mendalaminya, mencoba mengerti apa sih makna di balik kegiatan-kegiatan itu. Di balik gejala yang timbul di masyarakat. Mengapa masyarakat misalnya mengerem belanja? Nah, ternyata mungkin maknanya adalah makna di balik itu apa? Oh, ternyata pendapatannya menurun misalnya gitu. Nah, itu mungkin bisa digali menggunakan penelitian dengan jenis fenomenologi ya, fenomenologi. Ya, yang sering kita contohkan memancing itu. Jadi memancing itu ternyata tidak sekedar mencari ikan, ada makna lain di balik kegiatan memancing. Nah, itu berusaha digali, ditemukan oleh peneliti. Nah, itu berarti penelitiannya fenomenologi. Maka kamu tuangkan dulu aja apa itu fenomenologi menurut kamu. Terus kemudian coba cari di buku, di artikel penjelasan tentang fenomenologi itu seperti apa. Nah, itu baru kamu tambahkan kalimat yang dari sana, tapi tetap diolah kalimatnya supaya tidak terdeteksi sebagai plagiat. Diolah itu kemudian menggunakan bahasa kamu sendiri, terus kemudian dikasih rujukan. Paham ya? Seperti tadi. Jadi akhirnya kamu sudah menjelaskan apa itu jenis penelitian yang kamu lakukan. Oh, ternyata jenis penelitian yang saya lakukan di sini pakai case study kasus. Studi kasus itu meneliti sebuah objek penelitian yang memiliki ciri khas, memiliki kesan, memiliki keunikan yang tidak ada pada objek penelitian yang lain. Nah, kamu misalnya memaparkan itu, maka setelah itu bisa kamu uraikan penjelasan dari buku yang memiliki kemiripan, tapi olah kembali kalimatnya supaya tidak terjadi plagiarisme. Baru dikasih rujukan. Bisa dibolak-balik. Kalimatnya itu bisa dari buku terlebih dahulu. Terus kamu juga punya kalimat tersendiri yang memberikan penjelasan yang mungkin hampir sama. Nah, itu caranya supaya kita itu apa ya? Supaya kemudian apa yang menjadi pemikiran kita, gagasan kita itu dianggap ilmiah karena apa? Karena ada penjelasan yang sama yang sudah diterbitkan di buku atau di artikel. Oke, paham ya? Nah, ini seputar rancangan dan jenis penelitian itu isinya ini. Nah, berikutnya apa yang ditampilkan dalam metode penelitian untuk kualitatif?
Kalau di kualitatif biasanya berbeda. Kalau di kuantitatif biasanya bicara tentang populasi dan sampel. Nah, kalau di penelitian kualitatif biasanya bahasanya adalah data dan sumber data. Nah, dari sub data dan sumber data itu bisa dipaparkan terkait dua hal yang menyangkut data. Data yang di sini, data yang kita peroleh itu bisa dikelompokkan menjadi dua, data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Nah, coba kamu cermati, kamu kan sudah mendapatkan data, manakah yang mendukung yang menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian. Kira-kira yang menjawab fokus penelitian itu tentang apa saja. Tapi yang di luar data yang sudah kamu peroleh, tapi yang nggak bisa dikelompokkan sebagai bagian dari jawaban penelitian, tapi penting untuk dimasukkan, penting dipaparkan, maka itu bisa kamu kelompokkan sebagai data sekunder. Atau boleh jadi data primer itu data yang kamu peroleh dari sumber utama. Nah, data yang kemudian kamu peroleh dari sumber utama bisa dianggap sumber primer, data primer, atau data yang kemudian kamu peroleh dari data sekunder. Kalau dalam penelitian kuantitatif, data sekunder itu contohnya begini. Kamu misalnya meneliti tentang pengaruh hasil belajar akidah akhlak terhadap kejujuran peserta didik. Biasanya kan kamu pakai apa untuk mengumpulkan datanya? Nah, itu kalau kejujuran. Tapi kalau hasil belajar, tes. Mestinya pakai tes. Tapi misalnya kamu nggak pakai tes, kamu ambil rapot aja. Enak ya, boleh. Nah, itu namanya data sekunder. Data yang tidak langsung diperoleh dari instrumen peneliti, itu namanya data sekunder. Data yang sudah tersedia. Jadi guru akidah akhlak itu kan sudah rutin itu melakukan evaluasi terhadap kemampuan anak didiknya hasil belajarnya. Nah, itu kemudian diperoleh nilai dari peserta didik itu dan kemudian ditaruh di rapot, dimasukkan di rapot kan. Jadi saya kemarin nggak saya bocorkan ini untuk kemudian saya khawatir kalau kamu misalnya penelitiannya kualitatif, terus kemarin itu ada yang meneliti tentang hasil belajar, terus nggak mau buat instrumen, nggak mau buat soal, nggak mau ribet gitu ya. Wah, jadi kan nggak ada proses itu. Jadi kemarin nggak saya tunjukkan bahwa saya sebetulnya peneliti itu boleh menggunakan data sekunder. Jadi, bukan di prank, itu memang diskenariokan agar kamu itu memiliki kemampuan selevel itu. Jadi bisa menyusun instrumen tes, bisa melakukan uji validitas, reliabilitas tes. Masih ingat kan? Pakai apa uji validitas reliabilitasnya kan? Rumusnya maksudnya, rumus korelasi apa itu? Poin biserial. Nah itu, paham bagus. Terus untuk reliabilitasnya pakai KR20. Kan KR20. Kalau KR itu langsung tuh. Nah, peneliti kualitatif bagaimana? Boleh kadang-kadang peneliti itu menggunakan bahan-bahan tertulis, tapi yang dimiliki oleh
objek yang diteliti oleh subjek penelitian ya, oleh informan. Informan kamu misalnya punya catatan-catatan buku harian, nah itu boleh menjadi data sekunder yang kemudian kamu masukkan sebagai hasil penelitian. Oke, jadi pada paparan ini data bisa kamu uraikan data primer dan data sekunder. Oke, kamu paparkan dulu apa data primer, apa data sekunder, dan itu di buku-buku sudah banyak. Tapi jangan berhenti di situ. Data primermu apa, data sekundermu apa, itu kamu paparkan. Ya, paham ya? Jadi yang dipaparkan itu tidak hanya apa definisi dan kemudian definisi dari data primer maupun data sekunder, tapi termasuk realitas yang kamu peroleh dari data primer itu apa dan data sekunder itu apa. Jadi penerapannya di lapangan itu kamu sajikan. Nah, berikutnya sumber data. Sumber data memang juga bisa dikategorikan sumber data primer, sumber data sekunder. Tapi yang lebih banyak diperbincangkan yaitu yang kategori key informan dan yang lainnya. Key informan. Apa itu key informan? Informan kunci, narasumber kunci. Apa itu narasumber kunci? Narasumber utama atau informan utama adalah informan yang merasakan, mengalami, terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Bukan hanya sekedar pengamat loh ya, tapi dia itu bagian dari pelakunya, bagian dari yang diteliti. Ada sebetulnya informan itu yang tidak terlibat langsung. Kalau misalnya kamu sedang meneliti tentang pengasuhan anak, sebetulnya informan itu tidak hanya orang tua yang memiliki anak, tapi bisa juga tetangga. Yang tetangga itu misalnya dia nggak punya anak misalnya, tapi dia mengamati orang tua yang punya anak itu mengasuh. Jadi tetangga itu bisa kita berikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan cara mengasuh orang tuanya itu yang merupakan yang sering dilihatnya. Nah, jadi itu kategorinya adalah bukan key informan, bukan informan kunci, tetapi bisa saja itu mendukung data penelitian yang kita butuhkan. Bisa jadi itu nanti bisa digunakan untuk triangulasi, cross check. Kira-kira pengakuan key informan itu sama nggak dengan pengakuan tetangganya? Nah, itu untuk mendapatkan data yang sahih itu kan bisa begitu cara. Oke, itu yang bisa dibahas pada sumber data ya, key informan. Ada yang mengkaji terkait dengan kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti itu ada dalam subbab tersendiri, ada yang masuk di sini. Nah, kalau nanti kamu masukkan di sini ya nggak apa-apa. Di sini kehadiran peneliti itu sebagai apa aja, Pak? Kehadiran peneliti itu harus dijelaskan oleh peneliti itu sendiri ketika memaparkan metode penelitian, karena itu penting untuk mengetahui sebetulnya peneliti ini betul-betul objektif atau tidak. Kehadiran peneliti itu biasanya dibagi menjadi berapa ya? Kehadiran peneliti
partisipan. Maksudnya apa? Kamu misalnya guru di Madrasah Aliyah Ainul Yakin misalnya, ya. Tapi kamu melakukan riset, itu kira-kira kehadiran kamu dalam penelitian itu sebagai apa? Bisa nggak disebut sebagai pengamat murni? Bisa nggak? Peneliti itu kan pengamat. Bisakah kamu itu disebut sebagai pengamat murni kalau kamu menjadi bagian dari yang diteliti? Contohnya tadi kamu itu guru di MA Ainul Yakin tapi melakukan penelitian di situ. Nah, jadi kamu tidak bisa disebut sebagai pengamat murni. Pengamat murni itu tidak terlibat dengan kegiatan, dengan peristiwa yang diteliti. Karena itu kemudian sebutannya adalah pengamat partisipan. Pengamat yang ikut berpartisipasi dalam peristiwa atau dalam kegiatan yang diteliti. Pengamat partisipan. Jadi kemudian ketika peneliti sudah ngerti posisi sendiri, posisinya itu sebagai pengamat partisipan, maka dia sebetulnya harus bisa menjaga jarak. Kok bisa menjaga jarak? Kalau pengamat murni itu otomatis bisa menjaga jarak, tidak ada kepentingan. Pada umumnya pengamat murni itu tidak punya kepentingan. Tapi pengamat partisipan itu kadang-kadang punya kepentingan. Jangan sampai data nyenggol saya sendiri gitu. Nah ini kan jadinya repot. Peneliti nggak objektif kan akhirnya. Nah ini yang kemudian harus dihindari. Subjektivitas peneliti itu perlu dihindari. Akhirnya misalnya ketika wawancara itu kepada guru-guru yang pro dirinya saja. Nah ini yang harus dihindari oleh peneliti. Nah pembaca laporan penelitian kita itu juga perlu berhati-hati. Data yang disampaikan oleh peneliti yang juga guru di situ itu kira-kira bisa nggak dianggap hasil yang objektif. Nah itu perlu dicermati oleh pembaca. Oke, jadi nanti seperti yang tadi saya jelaskan, pengamat murni itu kamu jelaskan apa? Pengamat partisipan itu kamu jelaskan juga definisinya seperti apa. Tapi tegaskan bahwa peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Kebetulan peneliti adalah seorang guru yang mengajar mata pelajaran apa di sekolah ini. Nah itu peneliti artinya berupaya menyampaikan itu supaya kemudian pembaca bisa melihat kira-kira standing dari peneliti itu seperti apa. Oke, berikutnya yang dibahas bisa teknik pengumpulan datanya. Kalau teknik pengumpulan data ya sudah kamu pahami. Di sini bisa kamu jelaskan yang kamu pakai, yang kamu gunakan. Kamu melakukan observasi enggak? Nah, kalau melakukan observasi berarti kamu jelaskan bahwasanya penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Kamu jelaskan observasi itu apa? Definisinya observasi adalah begini-begini. Nah, observasi itu secara teknis kamu melakukannya seperti apa tahapannya, itu kamu uraikan. Apa sih yang kamu observasi? Itu kamu tuangkan. Bisa kan? Nah, berikutnya teknik pengumpulan data yang selain observasi yaitu wawancara. Wawancara
juga bisa dijelaskan apa sih wawancara itu. Nah, wawancaranya pakai apa? Wawancaranya pakai wawancara yang terstruktur atau tak terstruktur. Kalau yang terstruktur itu artinya kamu sudah menyiapkan ini ya, daftar pertanyaan, dan ketika kamu wawancara ya tidak lepas dari daftar pertanyaan yang sudah kamu siapkan. Tapi kalau wawancara tak terstruktur itu kamu biasanya bergaul langsung dengan subjek yang diteliti. Ketika kamu bergaul dengan subjek yang diteliti, itu kamu seperti kegiatan ya sehari-hari bersama mereka, dan kamu sebetulnya tidak menunjukkan diri kamu sebagai seorang peneliti. Hanya saja walaupun kamu tidak menunjukkan sebagai peneliti, tetapi pertemuan kamu dengan subjek yang kamu teliti itu berusaha menggali data yang dibutuhkan, sehingga kemudian mereka tidak terasa memberikan data-data itu kepada kita, tapi kita mendapatkan data yang kita butuhkan secara objektif, malah nggak ada yang ditutupi karena mereka sudah percaya pada kita. Tapi ingat, peneliti kualitatif itu nature-nya itu nggak percaya sama informasi. Jadi dia harus menggali terus, mempertanyakan terus. Beda dengan kuantitatif. Kuantitatif dijawab, ya udah kita terima gitu aja. Dasarnya peneliti kuantitatif itu percaya kepada responden. Tapi kalau peneliti kualitatif, dasarnya adalah ketidakpercayaan kepada informan. Jadi kamu kalau dijelasin sama ini yang kamu teliti, para pemangku itu, ya jangan langsung percaya. Kamu dibujui, apalagi mereka itu misalnya, apalagi mereka misalnya sudah terbiasa bujui orang. Wah, itu data kamu jadi nggak ada yang valid itu data jadinya. Harus hati-hati, ya harus hati-hati. Nah, ada lagi dokumen. Dokumentasi itu ya bisa berupa foto dokumen, bisa berupa data yang dimiliki oleh sumber atau subjek yang kita teliti ya. Kalau kebetulan penelitiannya itu di sekolah itu kan punya banyak dokumen, bisa berupa foto, bisa berupa laporan-laporan. Nah, laporan-laporan dari sekolah itu bisa menjadi dokumen yang kamu cuplik, kamu jadikan bagian dari laporan kamu, boleh. Nah, itu kamu ceritakan kalau ternyata kamu ada dokumen. Tapi kalau kamu kalau kamu nggak ada dokumen, ya nggak perlu dijelaskan apa itu teknik dokumentasi. Artinya kamu memang nggak menggunakan teknik pengumpulan data pakai dokumentasi. Pak, biar penuh Pak, laporan bab 3 saya itu biar banyak saya kasih dokumen, yaitu tidak dianjurkan. Walaupun ada peneliti itu sebetulnya nggak pakai dokumentasi, tapi di bab 3-nya tetap dijelaskan itu dokumentasi. Kenapa? Mempertebal laporan. Tapi sebetulnya itu kurang pas ya. Yang digunakan aja. Tapi kita harus tahu sebetulnya kita selaku peneliti kualitatif itu bisa menggunakan alat apa saja. Itu harus tahu. Dan boleh jadi di lapangan itu kamu menemukan dokumen. Nah, tentu kemudian ini harus dimanfaatkan. Bisa difoto terus kemudian ditampilkan sebagai gambar atau apa gitu di bagian laporan. Walaupun ada yang memasukkannya di bagian lampiran. Oke, itu dokumen. Bisa pakai FGD. Masih ingat kan contoh yang saya sampaikan tentang FGD?
Dan saya waktu itu mensiasati waktu misalnya, waktu nggak cukup, saya harus mendatangi guru-guru Al-Quran dan hadis. Ini kalau saya datangi satu persatu ke rumahnya butuh waktu 3 bulan. Karena itu saya hadirkan dalam sebuah workshop. Sepertinya kegiatannya workshop, tapi sebetulnya intinya itu saya berusaha untuk melakukan FGD dengan mereka. Bagaimana Bapak kalau misalnya ada hal seperti ini, menurut Bapak gimana? Menurut Bapak gimana? Menurut Bapak gimana? Loh, akhirnya kan seperti wawancara, kita peroleh data. Nah, itu cara memperoleh data dengan FGD. Dan kalau kamu melakukan itu, ya tentu kemudian kamu paparkan pada sub teknik pengumpulan data. Oke. Berikutnya setelah C itu teknik analisis data. Teknik analisis data yang sudah akrab kita gunakan memang menggunakan tahapan yang disodorkan oleh Miles and Huberman. Nah, sementara saya belum mengajarkan yang lainnya, maka ini dulu aja yang kamu sampaikan. Tahapan yang disodorkan oleh Miles and Huberman itu analisis itu meliputi 3 tahap. Analisis meliputi 3 tahap. Itu mulai yang pertama adalah reduksi data. Terus yang kedua display atau ya penyajian, display. Terus yang ketiga adalah drawing atau conclusion. Jadi peneliti itu ketika menyajikan teknik analisis datanya bisa saja menyampaikan penjelasan tentang tahapan dari teknik analisis datanya Miles and Huberman. Tapi praktek nyatanya itu yang kamu harus tunjukkan. Seperti apa sih ketika kamu melakukan reduksi data? Gambarannya itu mestinya begini ya, reduksi data itu ya. Ketika kamu memperoleh data dari si A, itu kadang ketemu lingkaran, kadang ketemu segitiga, kadang ketemu kotak, kadang ketemu bintang. Nah, misalnya begitu ya. B ketemu segitiga, terus ketemu lingkaran, ketemu kotak, ketemu bintang. Wawancara dengan C, ketemu kotak, bintang, terus lingkaran, segitiga. Nah, ketika melakukan reduksi data, yang dilakukan peneliti itu apa? Meliputi apa saja sih? Memilah, memilih, mengelompokkan. Nah, misalnya kita kelompokkan. Mana sih yang lingkaran. Terus kemudian kotak atau terus segitiga. Nah, ketika kamu kemudian memberikan nama pada setiap kelompok, itu namanya tema. Paham ya? Jadi tema lingkaran, tema kotak, tema segitiga itu. Nah, ini adalah proses analisis yang dalam tahapan reduksi, ya. Dalam tahapan reduksi, reduksi data. Paham ya, reduksi data ya? Kamu sudah melakukan itu belum? Loh kok belum, padahal kan sudah membuat laporan, sudah kan? Nah, tentu kadang-kadang kita mendapati ada hasil wawancara itu yang kita nggak pakai. Oh, ini
nggak butuh ini. Sementara ditinggal dulu, tapi jangan dibuang. Dibuang sayang, gitu ya. Oke, jadi reduksi data itu gambarannya itu seperti ini. Jadi ketika kamu kemudian mendapatkan data, pertama perlu dikelompokkan. Yang terkait dengan lingkaran itu dikelompokkan dari si A, B, C. Yang terkait dengan ketiga itu dari si A, si B, C. Nah itu kamu kemudian menyajikannya nanti, displaynya itu ya per tema gitu. Tema 1, tema 2, tema 3 gitu. Tapi ingat, itu dalam kerangka fokus penelitian. Fokus penelitian itu kan kamu jabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan kan. Nah, ketika pertanyaan itu masuk jawabannya, itu kemudian bisa aja di display, disajikan berdasarkan urutan pertanyaan, atau kamu olah lagi. Kayaknya lebih cocok ini yang lebih awal tentang kotak, ya. Kotak dulu aja, baru segitiga, baru yang lainnya. Nah itu bisa begitu cara menyajikannya. Oke, itu reduksi data ya. Jadi reduksi data itu kegiatan peneliti memilih, mengelompokkan, mengcoding, melakukan coding juga, bahkan bila perlu memberi catatan-catatan. Ketika pengumpulan data dilakukan dan kamu membuat transkripnya, kamu setelah wawancara, terus kamu transkrip, kamu ketik, setelah kamu ketik, bahkan belum selesai ngetik, kamu itu kok sudah berkecamuk pikiran kamu. Ini ya, mestinya begini. Nah itu kasih catatan langsung, kasih note. Itu di Word itu kan ada kan catatan itu. Untuk membuat catatan review itu bisa dibuat. Nah, itu nanti ketika kamu menyajikan kayak gini ya, itu sudah kamu bisa memberikan analisis kamu di sini. Itu caranya. Bahkan cara menyajikannya bisa lebih dahulu. Ini ditaruh di awal, baru hasil wawancara itu ditampilkan satu-satu dari si A, dari si B, dari si C. Jadi lebih variatif itu, tidak monoton, selalu dengan mulai kata menurut AA, menurut BB, menurut CC, tidak gitu. Nah, tapi gak apa-apa, itu kan memang latihan, dan kita betul-betul berarti mulai dari dasar banget, jujur apa adanya. Oke, reduksi data oke sudah. Jadi kalau peneliti nanti itu membuat kode, itu enaknya itu nanti ketika menggunakan aplikasi. Loh Pak, kualitatif ada aplikasinya? Oh ada. Surprise juga ya. Loh Pak, Bapak kok gak ngajarin ini aplikasinya? Belinya mahal. Saya punya itu, saya buka nggak bisa. Lah itu dulu kayaknya yang ngasih itu nggak ikhlas, karena dia mungkin beli. Nggak ikhlasnya itu akhirnya apa? Nggak dikasih passwordnya. Jadi akhirnya ya hanya punya saja filenya, tapi nggak bisa menggunakan. Tapi sebenarnya bisa kamu mencari tutorial di YouTube. Nama aplikasinya itu NVivo. Selain NVivo ada, tapi saya lupa. Nah, yang ngetren paling banyak dipakai itu NVivo. Hasil kamu wawancara itu ya, kan sudah ini ya, sudah kamu kode ya, tinggal kamu masukkan sesuai kode. Nanti kemudian keluar ya paparannya. Bukan paparan, tapi pengelompokan yang bagus gitu. Yang ya, saya punya. Kamu kalau minta saya kasih, tapi nggak ada passwordnya itu. Mahalnya pakai $.
sih, mungkin kalau ukuran kita mungkin ya 5 juta. Ya betul. Ya nggak usah aplikasi ya, sambil belajar ini membangkitkan kepekaan kita dalam melakukan reduksi data. Itu kepekaan kita untuk mengenali, oh ini bagian dari ini bagian dari ini. Itu sebetulnya penting juga. Makanya Prof. Stella, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, itu memberikan penjelasan. Kita kalau tergantung pada AI, kepekaan kita itu, kemampuan berpikir kita itu menjadi menurun gitu loh. Maka AI yang bagus itu bukan ChatGPT, bukan chat LGBT apalagi. Tapi ini Google Scholar itu yang bagus. Itu kan mengumpulkan ini kan artikel-artikel kan, itu Google Scholar. Itu ya masuk bagian dari AI. Tapi yang ChatGPT itu kan memberi jawaban. Baik itu. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan reduksi data. Kamu kok tanya begitu di ChatGPT, udah akan muncul banyak jawaban. Tapi itu kan kamu akhirnya tidak mengasah kemampuan kamu, karena udah tersedia di situ. Tapi kalau untuk dilatih Pak, untuk berlatih Pak, biar saya paham, ya nggak apa-apa kalanya supaya bisa paham. Tapi ingat, pemahaman yang diperoleh dari AI, dari ChatGPT, jangan-jangan yang disuguhkan itu bukan yang benar. Nah itu, hati-hati. Karena boleh jadi dia mengutip, mengambil dari serangkaian sumber, tapi sumbernya nggak terpercaya. Nah yang memvalidasi kadang-kadang nggak ada. Karena itu hati-hati. Jawaban dari AI, dari ChatGPT dan contoh-contoh yang lainnya itu boleh jadi dia memberi jawaban sesuai dengan permintaan kita, tapi validitasnya, itu kesaksiannya, itu yang mungkin belum bisa kita andalkan. Oke ya, jadi tentang reduksi data sudah, display, terus drawing. Nah ini yang paling berat. Kalau display tadi gampang ya. Display itu kan menyajikannya secara urut, sistematis, ya menjawab fokus penelitian. Fokus penelitian itu adalah pertanyaan penelitian. Masih ingat kan fokus penelitian? Kamu masih ingat fokus penelitian kamu kan? Nah, jangan nggak ingat. Apa itu fokus penelitian saya? Nah, berikutnya terakhir drawing atau conclusion. Berusaha membuat temuan, menghasilkan temuan. Drawing itu kayak menggambar, menemukan pola, menemukan klasifikasi. Loh, ini tadi kan sudah kelihatan, ketemu klasifikasi. Bisa saja kamu tampilkan penggolongan, pengelompokan, klasifikasi. Jadi hasil penelitian kamu itu berupa klasifikasi, bisa berupa tipologi, pola. Nah, itu hasil penelitian yang bisa kamu hasilkan dari penelitian kualitatif. Yang paling berat itu berupa proposisi memang. Nah, ini bisa dihasilkan apabila kamu menerapkan proses berpikir induksi. Proses berpikir induksi, dan kemudian kamu bisa saja mengujinya dengan proses berpikir reduksi. Bagaimana cara menghasilkan hasil penelitian yang tadi berasal dari proses berpikir induksi? Mungkin sudah sering saya ingatkan ya, bahwasanya untuk proses berpikir induksi itu memiliki kemiripan dengan proses berpikir sintesis. Nah, seperti apa sintesis? Sintesis itu lawannya analisis. Analisis itu apa? Hah? Kira-kira analisis apa, Ki?
berpikir yang menyajikan penjelasan rincian bagian-bagian dari konsep yang kita jelaskan. Jadi kita misalnya sedang menjelaskan sebuah konsep A. Konsep A itu meliputi apa saja, bagian-bagiannya apa saja, itu kemudian kita sajikan secara baik, tidak ada yang terlepas. Itu namanya kita melakukan analisis, membuat penjelasan yang lebih rinci, merinci bagian-bagian dari konsep yang kita jelaskan. Nah itu ya, itu analisis. Nah bagaimana sintesis itu? Sintesis itu seperti apa? Dan ya apa dan? Sintesis itu ya apa dan? Proses berpikir sebaliknya itu namanya sintesis. Wes mana ya? Dekat betul. Sering paham. Balik. Membuat penjelasan berdasarkan data-data yang banyak, yang kompleks, yang ruwet, untuk kemudian dihasilkan sebuah rumusan yang simpel, sederhana. Nah gitu, simpel, sederhana, terus umum, berlaku untuk semua data-data yang kompleks tadi itu. Coba, bisa nggak itu? Itu yang berat. Nah, jadi induksi yang kita lakukan yang modelnya seperti itu. Jadi berangkat dari data B, data C. Akhirnya kemudian kita menghasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Tapi sumbernya dari data-data yang kecil-kecil itu, dari satuan-satuan, dari si A, dari si B, dari si C, dari si D. Akhirnya kemudian kita membuat abstraksi, membuat penyederhanaan terhadap data-data yang ruwet tadi itu, untuk kemudian disebutkan rumusan istilah yang sederhana yang mewakili seluruh data tadi itu. Nah itu proses penelitian kualitatif yang sebenarnya itu yaitu harusnya kita bisa melakukan itu. Itu yang harus dilatih. Penelitian kualitatif ini intinya di sini. Intinya, bagaimana kemudian kamu mendapatkan data dari si A, dari si B, dari si C, dari si, itu kan kompleks banget, ruwet banget. Tapi coba sih simpulkan, buatlah rumusan yang sederhana, mewakili semua data yang sudah kamu kumpulkan tadi. Nah itu kemudian akhirnya kamu peroleh kesimpulan bahwasanya remaja mabuk ini terjadi karena ingin unjuk konsep diri, misalnya ingin menunjukkan jati dirinya saja. Sebetulnya dia itu tidak punya masalah. Nah itu misalnya kamu membuat rumusan begitu. Perilaku remaja mengkonsumsi alkohol lebih banyak disebabkan karena ingin unjuk diri, untuk menunjukkan jati dirinya kepada orang lain, misalnya gitu. Karena sebagian dari remaja ini sebetulnya tidak ada masalah, tidak ingin lari dari masalah, misalnya. Itu penjelasannya. Tidak ada masalah berat yang dihadapinya. Tidak ada masalah keluarga, tidak ada masalah ekonomi, semuanya itu fine-fine aja. Tetapi dia sebetulnya ingin diakui saja sebagai remaja yang tangguh, remaja yang maco, remaja yang misalnya begitu. Nah, andaikan begitu. Tapi ini jangan dianggap temuan kamu, temuannya seperti ini. Ya nggak tahu ya, terserah kamu nanti temuannya seperti apa. Nah itu rumusan kalimat yang nggak begitu panjang, tapi menggambarkan semua data yang kamu peroleh. Gitu ya. Nah sekarang yang terakhir, tuh, katanya minta ini. Kamu sudah apa, Gus?
kira-kira pegel aku atau pegel kamu? Tinggal sedikit kok, tinggal sedikit. Sampai Ya, hanya ini saja. Pengecekan keabsahan temuan. Pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data. Jadi ini sudah saya jelaskan di awal kali kita membahas penelitian kualitatif, karena sebetulnya harus dilakukan sejak awal. Nah, tapi saya ingin sampaikan hal yang belum saya jelaskan, yaitu perpanjangan penelitian. Bagaimana kita menjamin data itu absah, kredibel, data itu valid untuk penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif kan sudah sangat jelas ya, instrumennya divalidasi dulu, instrumennya dipresisikan dulu, supaya yang ditampilkan dari instrumen itu sesuai fakta. Ibaratnya timbangan itu berat aslinya itu 80, keluar di angka timbangan itu memang 80, bukan 40. Nah, itu namanya data valid. Di kualitatif datanya harus dijamin absah, harus dijamin kredibel. Kalau yang sudah kita jelaskan itu yang triangulasi ya, dengan cara triangulasi, ada triangulasi sumber, ada triangulasi metode, ada triangulasi teori. Nah, ini sementara kita nggak jelaskan ya.